Kembali di kabar khusus peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia. Dan tidak hanya di Jakarta, tapi juga ada di IKN. Persiapan dilakukan untuk melaksanakan upacara bendera. Jadi persiapan jelang perayaan HUT RI ke-80 di Ibu Kota Nusantara, IKN Kalimantan Timur juga terus dilakukan, pemirsa. Selain upacara bendera, pihak otorita IKN juga mengadakan pesta rakyat sebagai hiburan bagi masyarakat sekitar. Iya, jadi berbeda dengan tahun lalu, tahun 2024. Jadi tahun ini peringatan Hari Kemerdekaan ini memang dilakukan dengan lebih sederhana, namun tetap semarak dan juga meriah. Upacara 17 Agustus dilaksanakan di lapangan Plaza Seremoni IKN, persis di depan Istana Garuda. Adapun upacara akan diikuti sebanyak 1.700 undangan yang terdiri dari pihak otorita IKN, TNI Polri, satuan dinas, serta investor, pejabat otorita yang lama, tokoh daerah, dan perwakilan masyarakat. Pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka yang bertugas, ada 38 personil Paskibraka, dari Praja Pasar dan juga Paskibraka Kalimantan Timur. Bertindak sebagai inspektur upacara ada Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono. Sore harinya nanti akan dilanjutkan dengan upacara penurunan bendera, lalu pada malam hari akan ada kejutan khusus, yaitu pesta rakyat. Nah, ini ditunggu banyak orang ya. Jadi pesta rakyat ini berbentuk pertunjukan musik, ada hiburan juga, diselenggarakan oleh pihak otorita dan dibuka untuk umum secara gratis. Nantinya akan ada penampilan musik band tanah air, serta pertunjukan orkestra yang dikomandoi oleh konduktor ternama ADMS. Seru juga berarti Seru ya banget. di IKN. Nah, jangan lupa ya, royaltinya juga diurus ya, supaya tidak berpengaruh ke belakang. Baik, usia ke-80 tahun adalah usia yang sudah cukup matang bagi Indonesia merayakan hari ulang tahunnya. Apa yang bisa dimaknai dari usia ke-80 ini? Kita akan memperbincangkan dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Prof. Karim Suryadi, Guru Besar Ilmu Komunikasi Politik UPI Bandung. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Assalamualaikum, sehat? Waalaikumsalam, sehat. Semangat, Prof. Merdeka. Semangat ya. Prof, ini 20 tahun menuju Indonesia emas begitu ya. Kemarin juga pada saat pidato MPR ada berbagai hal yang bisa kita ulik di sana. Kita akan bahas satu-satu coba. Dari Ibu Puan dulu. Ibu Puan menyoroti banyak hal yang memang disebutkan oleh masyarakat saat ini begitu ya. Ada fenomena One Piece, Konoha, kabur aja dulu dan segala macam. Itu gimana Prof melihatnya? Ya, itu menarik ya karena seminggu sebelumnya Presiden menyinggung pula waktu ada bukan 3 minggu 3 hari waktu ada upacara di Batu Jajar itu yang upacara operasional dan kehormatan ya. Jadi kata Presiden jangan termakan oleh isu-isu yang nggak jelas, yang membawa pada pesimisme, yang membawa pada perpecahan seperti kabur aja dulu, Indonesia gelap gitu ya. Kemarin disinggung lagi gitu ya. Tapi menurut saya maknanya adalah apa yang dicemaskan oleh publik itu sudah nyambung sebenarnya. Dari sisi narasi, dari sisi verbal ya saya ikuti benar. Jadi kecemasan soal tenaga kerja yang langka, loker yang diburu misalnya ya, itu disinggung oleh Pak Presiden kemarin gitu ya. Termasuk misalnya apa yang selama ini menurut saya menjadi masalah besar. Apa itu yang disebut dengan serakahnomik itu. Dan yang lebih lagi ini soal hantu yang paling menakutkan. Soal akan kita basmi, maaf ya katanya, jenderal-jenderal dan mantan jenderal yang membekengi ilegal itu kan sesuatu yang kita tahu ya, kita tahu itu ada tapi mana berani kita ngomong. Tapi kalau presiden yang ngomong, nah kita berharap. Belum lagi isu korupsi gitu ya. Sebab masalahnya menurut saya, masalah yang masih kita hadapi saat ini, di balik kemajuan yang kita raih itu yang pertama hanya 2 saja menurut saya. Yang pertama oligarki, yang kedua korupsi. Entah mana dulu nih, entah korupsi dulu, entah oligarki. Tapi dugaan saya, oligarki dulu, baik oligarki ekonomi maupun oligarki politik. Oligarki ini kan, oligarki ekonomi itu mereka yang menguasai aorta saraf ekonomi. Oligarki politik itu mereka yang menguasai saraf-saraf politik. Sehingga kekuasaan digenggam dalam seorang, kekuasaan digenggam dalam satu keluarga. Dan partai politik terancam oleh itu, oleh dominasi keluarga ini, oleh dominasi perorangan ini. Dan yang terakhir, tentu saja karena ada aorta ekonomi dipegang kelompok tertentu, saraf politik dipegang kelompok tertentu, maka ujung-ujungnya banyak kelompok masyarakat yang tak dapat akses dan tidak punya apa-apa. Itulah yang kemudian melahirkan kesenjangan gitu ya. Nah, yang kedua, masalah korupsi sudah jelas pemberantasan dilakukan,
semakin banyak operasi digencarkan, darah mencuar kemana-mana, kan gitu ya. Semakin gencar operasi pencegahan, penanganan, malah kasus yang terungkap makin besar gitu ya. Makin Sepertinya seperti operasi begitu ya. Begitu luka yang dibuka, bagian tubuh banyak, darah yang keluar besar. Jadi menurut saya bukan masalah darah yang keluarnya lah, karena itu masalah penanganan ya harus diatasi, besar kecil risiko gitu ya. Jadi dari sisi itu saya melihat sih dari sisi narasi, kemudian perspektif, kita sudah benar nih periode ini. Ya gitu ya, karena pembangunan yang merata, ada program sekolah, makan bergizi gratis, Betul. pemeriksaan kesehatan. Yang kita nantikan sekarang adalah bagaimana komitmen itu ya di dalam tindakan day to day politik dan perspektif yang berpihak pada itu. Oke, gitu ya. komitmen politik Ya. ya Prof yang kita nantikan.